hadirin yang kami hormati, dan di kisah lain disebutkan juga masih sabda Rasulullah, barang siapa membaca sholat kepadaku 1 kali maka dibalas Allah 10 kali, dan barang siapa membaca sholat kepadaku 10 kali maka dibalaslah 100 kali oleh Allah, dan barang siapa membaca sholawat 100 kali dibalaslah 1000 kali oleh Allah, dan barang siapa membaca sholat kepadaku 1000 kali maka dibalas oleh Allah di antara kedua matanya, di antara kedua mripate dicatat bebas dari munafik hidup di dunia, dan kelak di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang mujahidin. Itu pada dasarnya sama dengan apa yang disabdakan yang pertama. Barang siapa membaca 10.000 kali dalam 1 hari maka tidak akan dicabut roh sebelum diajarkan surga. Sama, hanya saja beda redaksi dan mungkin beda kejadian, beda yang membawa. Pada dasarnya sama. Nah begitu fadilah sholawat. Tapi yang jelas, sekali lagi saya tegaskan, harus sesuai dengan bahaya. Ikut siapapun nggak masalah, tapi harus sesuai dengan bahaya. Dan jangan mengucilkan satu di antara lain. Jangan merasa lebih baik. Kalau kita ingin diakui bahaya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena banyak jauh dan bertanya, sanggupkah hadirin menjadi wakil-wakil saya? Sanggup, semua nangis. Saya tahu, dan saya waktu itu masih SMA, kalau nggak kuliah. Terus mana sanggupannya itu? Saya harapkan mulai saat ini, marilah kita bersama-sama berjalan dalam perjuangan suci ini. Dan dalam perjuangan janganlah mengucilkan seseorang, apalagi menyakiti. Dan beliau kita rugi kalau mengucilkan seseorang, kita rugi kalau menyakiti seseorang. Dan beliau sudah jelas, kita khawatirkan jangan-jangan yang kita sakiti kasih, bahkan kita di akhirat tidak mampu menahan, berjalannya tidak mampu. Di situ digambarkan ada suatu peristiwa, digolong-golongkan. Ada golongannya Syekh Qadir Al-Jilani, ada golongannya Syekh Nasabandiyah, ada golongannya Pengawakitiyah. Kemudian Allah SWT bertanya, hei kok golongannya sapa? Terus saya golongannya Syekh Qadir Jilani. Kemudian beda gak, itu golong aku. Nek masaku kowe go ngenek. Kemudian lari kepada golongannya Syekh Nasabandiyah. Kemudian dia bertanya, terus Syekh Nasabandiyah juga menjawab, duduk itu golong aku. Zamanku gak enek. Terus kemudian kita lari ke golongannya Pengawakitiyah. Kemudian baik dia mengakui, bagaimana kita? Kalau bahaya tidak mampu, bagaimana kita? Kalau kita ingin dianggap sebagai muridnya, harusnya kita sesuai dengan beliau. Di situ bagaimana kita? Kalau beliau tidak mengakui, terpaksa kita terjebak oleh iblis, ikut iblis di neraka. Dan dalam perjuangan suci tidak ada menuduh, tidak ada menunjukkan seseorang, tidak ada. Kata Allah, barang siapa memakai salah satu jubahku akan aku lempar ke neraka jahanam. Jubah tegas, hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya boleh dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu contoh, tidak ikuti tidak sah, tidak ikuti tidak ada pengamal. Maaf, yang dimaksud itu. Tapi jangan sekali-kali kita mudah mengatakan kau tidak ikuti tidak diikuti pengamal, tidak ikuti ini tidak diikuti pengamal. Jangan mudah mengatakan itu. Itu bahaya. Bahkan laknatullah, hati-hati, laknatullah.
Sebab itu Allah. Dan kami mengharapkan pengamal sesuai dengan bahaya ini. Akal karimah, menghargai, menghormati orang lain, seperti pada beliau Rasulullah SAW. Hadirin yang kami hormati. Terus beliau itu menciptakan sesuatu di mana ciptaannya itu kita anggap, kita yakini bersama sebagai kendaraan menuju akhirat. Di mana kendaraan beliau adalah sholawat dan ajarannya. Jadi pada intinya beliau menciptakan sholawat dia itu bukan untuk organisasi. Maaf. Beliau menciptakan sholawat dia bukan untuk seseorang yang harus diikuti kita. Beliau menciptakan sholawat dia untuk menyelamatkan umat, untuk menjadikan umat bahagia dunia wa akhirah, untuk mengajak umat biar menjadi akhlak karimah. Beliau menciptakan sholawat dia untuk mencari syafaat Rasulullah bagi pengamalnya, tidak untuk organisasi, maaf, tidak pula untuk seseorang. Jadi amalan sholawat kita itu boleh diamalkan siapa saja, karena suatu amalan, bukan suatu, maaf, aliran atau suatu organisasi, tidak. Tua, muda, laki-laki, perempuan dari golongan manapun berhak mengamalkan sholawat dia demi mencapai kebahagiaan di akhirat. Hadirin yang kami hormati. Kalau kita ingat beliau, yang paling jelas jangan dianggap sepi. Siksa neraka itu berat dan natira. Kalau kita mendengar siksa kubur pun kita langsung mati dadak, beliau itu. Maka dari itu marilah bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan perjuangan suci ini. Bersungguh-sungguh dalam membimbing, mendidik anak istri diarahkan kepada pengamal yang sempurna. Jangan sampai kita memperhatikan tetangga, memperhatikan kawan-kawan, tapi anak istri kita tidur, jangan sampai. Kalau dihubungkan dengan Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali gini, 1 dirham untuk keluarga lebih baik daripada 1000 dirham untuk fisabilillah. Oleh karena itu marilah dalam perjuangan suci ini yang kita dahulukan keluarga kita, kemudian masyarakat. Kenapa demikian? Itu juga tuntunan beliau. Sehubungan dengan setiap pengamal harus menjadi pejuang, setiap pejuang harus menjadi penyiar. Kan itu.